Shalom Bapak Ibu, senang boleh jumpa lagi bersama saya Pendeta Rusli Mano Arfa dalam program Word from Heaven. Saudara, kita akan melihat beberapa ayat, 3 ayat di dalam Efesus pasal 4 ayat 13, 14 dan 15. Dikatakan begini, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, pada umumnya orang akan dianggap dewasa ketika menginjak usia 17 tahun ke atas. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah menjadi Kristen selama 17 tahun bahkan lebih? Dapatkah ia langsung dianggap telah dewasa dalam rohani? Jawabannya belum tentu. Saudara, mengukur kedewasaan fisik tentu lebih mudah daripada menilai kedewasaan rohani seseorang. Kita tentu perlu melihat orang tersebut dari berbagai sisi, baik itu dalam hal karakter, cara berpikir, perilaku, dan sikap hatinya dalam merespon banyak hal. Nah, untuk itu kedewasaan rohani tidak dapat diukur dari berapa lamanya seseorang menjadi percaya, tapi bagaimana ia membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan dan bagaimana ia menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Saudara, di ayat yang menjadi perenungan hari ini yang kita baca tadi, kita bisa melihat bahwa rencana Allah bagi semua anak-anaknya di dalam Tuhan Yesus adalah bertumbuh menjadi kedewasaan rohani, di mana Tuhan Yesus sendirilah yang menjadi tujuan dan model dari kedewasaan rohani tersebut. Bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Demikian tadi yang kita baca di Efesus pasal 4 ayat yang ke-15. Orang yang bertumbuh ini adalah orang yang pertama memiliki iman dan pengetahuan yang benar tentang Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Yang kedua, tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran palsu yang menyesatkan dan menggoyahkan iman percayanya. Dan yang ketiga, saudara, adalah teguh berpegang pada pengajaran dan kasih. Demikian disebutkan di dalam ayat yang ke-15 tadi. Jadi, bertumbuh menjadi dewasa berarti terus-menerus berubah, di mana kita makin hari makin memiliki karakter Kristus. Karena itu saudara, bertumbuhlah karena kasih kita kepada Tuhan dan oleh kerinduan untuk semakin serupa dengan Yesus Kristus. Panggilan Allah bagi setiap kita adalah untuk dikuduskannya, diperlengkapi agar bertumbuh dan menjadi dewasa ke arah Kristus. Amin. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita respon kasih karunia dari Tuhan dengan bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus setiap harinya. Sehingga kita menjadi dewasa bukan hanya secara tubuh jasmani, namun juga secara rohani, sehingga kita benar-benar menjadi keluarga kerajaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami boleh baca, kami dengar hari ini. Yang mengingatkan kami untuk bertumbuh ke arah
Kristus dalam kedewasaan yang sesungguhnya, dan kami menjadi keluarga kerajaan Allah. Berkati seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan biarlah kami menjadi dewasa dalam kasih dan bertumbuh di dalam Kristus, sehingga semakin hari semakin mengenal Engkau, dan kami benar-benar menjadi keluarga kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, jika saudara merasa diberkati oleh firman Tuhan ini, silakan teruskan video ini kepada keluarga dan kerabat saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati.